Tebak bro, apa sih hal dari cowok yang dianggap paling maskulin, yang jadi pertimbangan utama cewek kalau mau berpasangan sama seorang pria? Tenang, walaupun thumbnail dan judulnya tentang cewek, ini bukan video yang membahas tentang percintaan dan wanita. Ini adalah video yang mungkin terasa pahit, tapi gua buat atas dasar rasa sayang gua ke lo, saudara-saudara seperjuangan gua. Bro Sedi bingung sama hidupnya. Dia udah mulai perjalanan self-improvement sekitar setahun yang lalu. Udah rajin olahraga, jadi badan udah bagus. Udah ikut bela diri, jadi terlihat lebih sigap dan waspada. Udah lebih glow up, bersih, rapi. Pokoknya penampilan makin bagus. Dapet cewek juga lebih gampang. Tapi kenapa? Begitu dia ngajak cewek yang udah dekat sama dia buat serius, buat lanjut ke jenjang pernikahan, selalu ketemu jalan buntu. Selalu ditolak. Kalau nggak ditolak si cewek, ditolak orang tuanya. Kasian Bro Sedi, padahal udah ngebet nikah. Lebih ngebet dari fans MU yang pengen menangin gelar Premier League. Jawabannya adalah karena dia belum bisa menafkahi bro. Walaupun upgrade dirinya udah lebih bagus, Bro Sedi masih belum punya kerjaan. Masih hidup dari uang bulanan yang dikasih orang tuanya. Wajar, kalau cewek-cewek jadi mikir, bahkan jelas-jelas nolak banget ketika diajak serius. Dengan galaunya, Bro Sedi minta solusi ke gua. Yuk bro, kita bantu bareng-bareng Bro Sedi, sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Sifat maskulin apa dari seorang pria yang dilihat oleh wanita? Otot yang besar dan kuat? Bukan. Jago bela diri? Bukan. Wajah yang super ganteng? Bukan juga. Jawabannya adalah, sifat paling maskulin dari seorang pria adalah kemampuan untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini udah insting natural, bawaan bro. Gak cuma manusia, hewan juga gitu. Betina di alam liar selalu milih pasangan alpha male yang paling kompeten. Paling kompeten buat apa? Buat provide and protect. Yang bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, bisa memastikan kalau mereka dapat makanan yang cukup dan tempat berlindung yang aman. Kalau hewan, biasanya kualitas ini ada di pejantan, yang badannya paling gede, paling kuat. Di manusia, kasusnya agak beda bro. Kemampuan untuk menafkahi itu identik dengan kerjaan mapan dan duit yang banyak. Makanya, dua faktor ini jadi pertimbangan utama saat cewek memutuskan mau serius sama lo. Bisa dibilang, walaupun badan lo bagus banget, walaupun muka lo ganteng banget, walaupun lo menguasai berbagai jenis bela diri, pada akhirnya akan terlihat tetap gak maskulin saat lo gak bisa menafkahi pasangan lo. Fakta pahit, kejam, tapi harus gue sampaikan bro, biar lo gak terjebak dalam ilusi fana, dunia self-improvement, dan lupa sama realita kehidupan. Tapi tenang aja, buat lo yang punya kasus sama kayak Bro Sedi, fisik udah bagus, mindset udah top, mental udah kuat, tapi masih belum punya penghasilan yang mapan. Semua yang lo lakuin itu nggak sia-sia kok bro. Olahraga, bela diri, glow up yang lo lakuin itu bakal sangat membantu lo buat cari kerjaan yang mapan dan nafkah yang cukup. Stepnya gini bro, buat lo yang sekarang belum di usia kerja, masih sekolah atau kuliah, segera bro, nggak usah ditunda. Detik ini juga, lo mulai berpikir gimana gua bisa cari duit. Bikin rencana, terus segera eksekusi. Curi start bro. Jadi nanti pas lulus, pas temen-temen lagi bingung-bingungnya cari kerjaan, lo udah lebih santai karena udah punya pengalaman, bahkan mungkin udah punya tabungan. Believe me bro, makin awal mindset cari duit lo jalan, makin cepet lo mapan sebagai pria. Gak usah pakai alasan mau fokus belajar dulu, fokus ijazah dulu. Lakuin dua-duanya. Ya belajar di kampus, ya belajar cari duit. Yang dikorbankan, waktu lo buat seneng-seneng dan gabut-gabut, kayak waktu scroll medsos, main HP, atau nongkrong gak jelas. Kerja apa? Jual jasa itu paling gampang. Apa yang bisa lo lakuin pakai otak atau tenaga lo? Kalau gua, dulu di sekolah bikin jasa semacam tes kepribadian yang seru-seru buat anak sekolah. Terus bikin blog, nulis blognya, gua pasang AdSense. Zaman kuliah, gua mulai nge-freelance dikit-dikit. Pokoknya gua Google, how to make money from home di internet. Gua pilih yang kira-kira bukan penipuan, yang sesuai sama skill gua, terus gua hustling banget ngelakuinnya. Tugas, PR, sebisa mungkin gua beresin di sekolah dan kampus. Pulang sekolah sama kuliah, fokus utama gua adalah cari duit. Main nongkrong nanti dulu, pas bener-bener kosong baru dilakuin. Terus buat lo yang sekarang masih nganggur, belum kerja, olahraga, belajar, self-improvementnya tetap lo lakuin. Sambil terus cari-cari kerja. Sama satu hal yang menurut gua penting banget buat lo adalah capitalize your hobby. Jadikan hal apa yang lo sukai, jadi duit. Misal lo suka nonton anime, lo bikin konten tentang anime yang baru lo tonton. Lo suka mancing, bikin review tentang alat-alat pancing, sekaligus jadi affiliate di Shopee, TikTok, atau Tokped. Lo suka gym, sekalian deh belajar jadi personal trainer, sambil nabung buat cari sertifikasi resmi jadi pelatih. Paling gampangnya, abis ini lo buka YouTube atau Google, terus search how to make money from ...
Titik-titiknya lo ganti pakai hobi lo. Pasti ada ratusan hasil yang keluar yang bisa lo lakuin. Dan tutorialnya banyak banget yang sangat detail, sangat bagus, tinggal lo tiru. Habis dapet tutorial teknisnya, terus lakuin segera bro. Sambil nunggu dapat kerjaan tetap. Jalanin metode cari uang dari hobi ini bro. Karena rasanya menyenangkan, gak kayak kerja, tapi lebih kayak mainan. Dulu gue suka main game dan suka nonton bola. Berakhirlah jadi penulis artikel bola dan game. Sempat juga bikin website review bola dan game dipasang AdSense. Lumayan bisa jadi penghasilan tambahan. Dan buat lo yang sekarang udah punya kerjaan, udah punya penghasilan tapi masih pengen tambahan lagi, lakuin side hustle bro. Bikin kerjaan sampingan, sekaligus buat tambahan pemasukan. Sekalian buat jaga-jaga kalau ada masalah sama kerjaan utama lo. Bisa jualan, bisa bikin konten, bisa nulis, bisa kursus sertifikasi, bisa nge-freelance, apapun yang sesuai sama waktu dan kemampuan lo. Sekedar informasi bro, pria 100% ini dulu juga proyek side hustle gue. Gue udah punya bisnis, kebetulan suka sama dunia pengembangan diri, suka olahraga, dan suka berbagi ilmu ke orang lain. Akhirnya gue cicil kerjain, sehari upload 1 video, sampai udah 1172 hari nggak bolong. Apa yang bikin gue kuat ngelakuinnya? Karena gue ngeliat Kobe Bryant, Michael Jordan, Michael Phelps, Khabib Nurmagomedov yang kedisiplinan dan konsistensinya luar biasa. Makanya, mereka bisa jadi legend. Ini nih, quotes dari Kobe Bryant yang selalu bisa bikin gue maju dan maju terus. And if you had to think of one quality that all the great ones have, it's love. It's love. It's not rocket science to me, man. It's not rocket science. The quality that we all share is that we love what we do. We absolutely love it. And it's a pure love. It's not the fame. It's not the money. It's not even the championships. It's loving what we do. And we do it all the time. We study all the time. And as a result, the championships come. Jadi, kalau lo kerja jadi guru, nikmati, cintai, sadari momen-momen saat lo ngajar. Saat lo bikin generasi penerus bangsa jadi lebih cerdas. Kalau lo kerja jadi ojek online, rasakan bahagianya saat lo nganterin penumpang ke tujuan dengan selamat. Kalau lo kerja kantoran, rasakan gimana kerjaan lo bisa bikin kantor lo beroperasi dengan lancar dan lo bisa menafkahi orang-orang tersayang. Ini mindset yang gue tanamkan saat gue ngerjain berbagai hal penting bro. Khususnya saat garap channel pria 100% ini. Plus karena gue seneng ngerjainnya, jadi gak berasa kayak kerja. Rasanya kayak healing dan menghibur diri. Gak kerasa, platform ini udah jadi sebesar sekarang. Dan di sini pun, gue masih terus ngelakuin berbagai proyek sampingan, side hustle buat naikin kemampuan gue cari duit. Gue masih ambil sertifikasi buat jadi personal trainer fitness dan pelatih bela diri. Ambil sertifikasi buat jadi psikolog atlet. Gue lanjut kuliah S3 psikologi. Bahkan masih belajar AI dan programming buat bikin platform lain yang gak kalah serunya dari pria 100%. Jadi jangan berhenti buat terus belajar dan berinovasi ya bro. Pasti bisa kok. Luangkan sehari sejam aja. Lo potong dari waktu main medsos lo. Konsisten ngelakuinnya. Pasti suatu hari akan berbuah manis. Terus yang paling penting lagi bro. Lo harus suka sama prosesnya. Love the process, bukan hasilnya. Walaupun fakta pahitnya, yang dinilai tetap hasil akhirnya. Tapi mencintai proses ini, bikin lo bisa menjalani kerjaan lo dengan lebih mudah. Yang masih pengangguran, harus suka gimana lo tiap hari masukin lamaran. Harus suka proses belajar cari duit. Harus suka sama proses lo merintis pemasukan sampingan dari hobi. Yang udah kerja, belajarlah mencintai kerjaan lo, karena itu bakal bantu lo buat kerja lebih bagus dan akhirnya dapat uang lebih banyak. Parameternya apa? Kalau lo udah bisa merasakan kenikmatan yang sama dari kerja, sama nikmatnya, kayak pas lo lagi scroll medsos, main game, atau rebahan. Dan trust me bro, di akhir kenikmatannya bakal sama kok bro. Puasnya sama, tapi hasilnya beda jauh. Dari proses kerja, lo akan dapat manfaat nyata, duit dan skill nambah. Tapi dari main medsos dan HP, lo cuma akan dapat kenikmatan semu dan dopamin kosong. Jadi bro Sedi dan saudara-saudara gue yang lain, yang masih berjuang keras buat cari pendapatan yang mapan, jangan menyerah ya bro. Memang berat, tapi gue yakin lo bisa. Apalagi, kalau lo tetap lanjutkan self-improvement diri lo, tetap ngelanjutin olahraga, belajar, merawat diri, bagusin komunikasi. Ini bakal bikin lo lebih siap, jauh lebih kompeten, dan jauh lebih maju dibanding cowok-cowok lain di luar sana. Recap ya bro, sifat paling maskulin dari seorang pria yang bikin cewek mau serius sama lo adalah kemampuan untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan orang tercinta. Dan lo wajib punya hal ini sedini mungkin bro. Oh ya, ini udah gue tulisin satu ebook buat lo yang gue tulis dengan penuh rasa sayang dan peduli buat lo, saudara seperjuangan gue. Biar lo bisa segera level up dalam hal finansial. Judulnya Merdeka Finansial.
Gue udah tulisin lebih detail lagi cara-cara teknis buat lo lebih sukses secara kerjaan dan keuangan. Buat baca, lo boleh bayar semampunya berapa aja bro. Karena hadiah termanis buat gue adalah saat nanti dengar cerita dari lo yang bilang, bro, gue sekarang udah lebih mapan, kondisi keuangan gue udah membaik. Trust me bro, ini kedengaran kayak musik yang indah banget di telinga gue. Share juga ya bro di kolom komentar. Kalau lo punya cerita bisa bangkit dari keterpurukan finansial atau bisa level up dalam pemasukan dan pekerjaan. Cerita lo akan jadi bahan bakar yang luar biasa buat kita semua untuk terus sukses dan berkembang. Gue yakin lo bisa bro. See you at the top. Salam My Value Man. Semangat bro.